mumpung ada Pak Novi Basuki ini, yuk kita serukan yel-yel Kusuma Bangsa. Siap? Siap ya? Oke. Kusuma Bangsa, yes! Kusuma Bangsa, yes! Kusuma Bangsa, yes! Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sangat membahagiakan bisa berkumpul bersama pada pagi hari ini seluruh siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMA Kusuma Bangsa, Bapak Ibu Guru, dan tentunya tamu kehormatan kami Bapak Novi Basuki, seorang tokoh nasional inspirator bagi kita yang tentunya akan menginspirasi kita pada hari ini. Nah, pada kesempatan ini mungkin kalian tadi sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh MC. Tema kegiatan hari ini adalah berpikir lebih luas, belajar lebih cerdas. Sesuai dengan tema, maka sekolah ingin mengajak kalian semua, anak-anak semua, dan kita semua yang ada di sini untuk menjadi manusia yang berpikiran terbuka, open-minded, yang mau belajar hal-hal baru, yang mau beradaptasi dengan hal-hal baru dan lingkungan baru, yang mau menghargai dan toleran terhadap perbedaan, dan tentunya mau peduli dan juga berempati kepada orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya ini kesempatan kita untuk mempraktikkan secara langsung salah satu ciri dari sikap open-minded atau berpikiran terbuka adalah berempati dan peduli. Maka Bu Hani mengajak kita semua di sini untuk membuka pikiran dan hati kita, menyimak dan memperhatikan serta merespon dengan baik orang yang berbicara di hadapan kalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Novi Basuki sudah bersedia hadir bersama kami di sini untuk membagikan cerita pengalaman Bapak yang tentunya kami pasti akan mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dari cerita tersebut. Menuntut ilmu ke negeri Cina. Di sana melihat panda sungguh senang. Cakep. Mari kita berpikir maju dan terbuka. Cakep. Belajar di Kumbang, masa depan terang. Terima kasih. Oke, sebelum kita panggil narasumber kita ke depan, di sini kita bakal kasih sedikit perkenalan singkat tentang narasumber kita. Jadi, Bapak Novi Basuki atau biasa dipanggil juga Wang Xiaoming merupakan seorang penulis, peneliti, dan pakar Islam di Tiongkok. Beliau lahir di desa Taman Sari, Kecamatan Sumbernalang, Kabupaten Situbondo. Desa ini berada tepatnya di lereng Gunung Argopuro ya Pak ya. Beliau merupakan santri lulusan dari mana nih Pak? Dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo. Kemudian beliau menempuh pendidikan S1 di Huaqiao Dashi University of Huaqiao, jurusan Hangyu dan Wenxue Chuanye alias jurusan Bahasa dan Budaya. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Xiamen Dashi, Xiamen University dengan jurusan Guoji Guanxi Chuanye, Hubungan Internasional. Hingga pendidikan S3 di Zhongshan Dashi University of Sun Yat-sen untuk jurusan Guoji Zhengzi alias jurusan Politik Internasional. Nah, beliau ini menempuh studi dari sarjana hingga doktoral melalui beasiswa alias Zhongguo Zhengfu Jiangxuejin. Wow, keren banget. Dan juga beliau merupakan penulis
menulis dari buku-buku yang berjudul Islam di Cina Dulu dan Kini, Ada Apa dengan China, dan Ngomong Mandarin Ngobrolin China. Wah, dari perkenalan singkat ini kita juga udah tahu kalau narasumber kita hari itu keren banget ya. Oke, gak usah berpanjang-panjang lagi deh, langsung aja kita panggilin Bapak Novi Basuki. Mari Bapak. Di mana? Mau tanya apa ini? Sebelumnya kami mau berterima kasih kepada Bapak Novi atas kunjungannya ke SMA Kusuma Bangsa di kala kesibukan Bapak. Kasih banyak. Namun sebelum kita memulai sesi talk show ini, boleh dong Kak Novi memperkenalkan diri terlebih dahulu ataupun sharing tentang aktivitas kesibukannya belakangan ini. Makasih banyak. Suatu kehormatan besar bagi saya, Bu Hani, sudah diberikan kesempatan untuk bisa belajar kepada ratusan siswa pada pagi hari ini. Saya merasa senang sekali sekaligus menjadi kehormatan besar bagi saya, Bu. Sebenarnya saya itu malu sekali kalau diperkenalkan CV saya tadi. Kemarin saya sempat ditanya oleh Pak Andri, Pak kok nggak mau tampilkan gelar akademik? Ya saya malu gitu, saya tidak terbiasa menampilkan gelar akademik saya. Saya memang kuliah S1, S2 sampai S-teler. Di China sana juga saya merasa kalau ilmu saya tidak terlalu banyak untuk kemudian memamerkan gelar-gelar akademik begitu ya. Saya dari 2010 sampai 2020 itu total 10 tahun teman-teman kuliah di Negeri Pandan, kuliah di Tiongkok, kuliah di China. 2020 awal COVID, untungnya saya nggak kena COVID, Bu. Saya pulang ke Indonesia dan saat ini saya mengajar di Universitas Ciputra, Surabaya. Saya mengajar bahasa Mandarin juga, Bu. Juga membantu Universitas Ciputra untuk menjalin hubungan dengan beberapa instansi di Tiongkok sana. Kemudian saya juga menulis setiap hari. Selama 2 tahun terakhir tidak pernah putus di korannya Pak Dahlan Iskan. Teman-teman mungkin tahu Pak Dahlan Iskan itu adalah mantan Menteri BUMN. Dulu bosnya Jawa Pos yang punya Sumatera Express juga di sini. Nah, saya selama 2 tahun tiap hari harus tulis dan tidak pernah terputus. Saya masih bersyukur dan mungkin semoga berlanjut sampai bertahun-tahun belakang. Kalau di rumah istri saya itu seorang apoteker, kami punya bisnis beberapa apotek. Coba istri saya yang mengurus itu, saya sesekali ke sana. Kesibukan saya jalan-jalan diminta untuk mengisi seminar-seminar untuk membagi pengalaman-pengalaman saya sehingga saya bisa juga sampai ke SMA Kusuma Bangsa pada hari ini. Itu aja kesibukan tiap hari. Jadi Pak Novi ini sangat sibuk ya, jalan-jalan, pernah nulis, terus juga pernah ngajar. Dan di sini kami penasaran Pak, ini membahas beberapa hal Pak. Kita mulai dari awal dulu kali ya. Bapak tuh sempat menempuh pendidikan sampai S3 di Tiongkok. Ya. Di sini kami penasaran nih Pak, mengapa Bapak memilih negara Tiongkok sebagai negara untuk Bapak melanjutkan pendidikan? Padahal seperti kita ketahui, Bapak itu kan seorang santri ya, lulusan dari Pesantren. pesantren ya. Terus kan orang tua tidak mengira Bapak bakal melanjutkan ke negara seperti Arab gitu. Tapi Bapak berarti melanjutkannya di China. Kira-kira ada alasan apa tuh Pak? Emang kalau santri ke China kenapa? Seorang unik gitu ya. Saya selalu bilang saya berasal dari
di lantai 8. Bukan karena saya punya apartemen di lantai 8, tapi karena saya lahir dan besar di pegunungan. Saya lahir di suatu desa, namanya Desa Taman Sari, Kecamatan Sumber Malang, Kabupaten Situbondo. Nah, Desa Taman Sari ini berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Karena saking tingginya ini saya bilang saya berasal dari lantai 8. Memang kalau dilihat dari segi sosiologi dan kultur dari orang-orang kampung seperti saya, rasanya pertanyaan itu relevan. Karena kami di kampung itu memang mayoritas menganut Islam, dan dianggap bahwa Islam itu tidak akan pernah ketemu dengan yang namanya China. Baik China sebagai bangsa maupun China sebagai negara. Itulah kenapa ketika saya sehabis nyantri di Pondok Pesantren Nurul Jadid pada tahun 2010, saya mendapatkan beasiswa untuk kuliah ke Tiongkok sana. Itu banyak tetangga di kampung saya yang datang ke kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya tidak semapan teman-teman sekalian. Kedua orang tua saya tidak lulus SD. Mereka hanya menamatkan SD kelas 3, habis itu langsung nikah muda. Dan lahirlah saya, Novi Basuki, dan menjadi anak tunggal sampai saat ini. Saya tidak punya adik sama kakak. Nah, ketika tetangga mendengar kabar bahwa saya akan kuliah ke China, itu banyak yang datang ke kedua orang tua saya menanyakan pertanyaan yang serupa. Ini si Novi ini kan santri, lulusan pesantren, menganut Islam, anak tunggal. Kenapa kalian punya keberanian untuk mengirimkan anak satu-satunya yang santri, yang muslim ini kuliah ke Cina? Orang-orang kampung terbiasa menggunakan istilah Cina ketimbang China, ketimbang Tiongkok. Sekalipun menurut saya perlu perlahan-lahan untuk membiasakan diri menggunakan istilah Tiongkok atau China ketimbang Cina. Karena Cina dianggap punya konotasi negatif. Coba mereka khawatir kalau kemudian saya kuliah ke China, kuliah ke Tiongkok. Pertanyaan orang-orang kampung kepada kedua orang tua saya, bagaimana nanti kalau sampai ke China, anakmu ini makan babi gitu. Bagaimana nanti kalau sudah sampai ke China, anakmu ini malah murtad, tidak mau lagi menganut Islam, karena dianggap China itu adalah negara yang ateis, yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Bagaimana nanti kalau misalnya sepulang dari China, anakmu ini jadi komunis? Di mana komunis bagi tidak sedikit orang Indonesia itu masih dianggap sebagai paham yang tidak percaya akan adanya Tuhan, paham yang tidak percaya akan adanya agama. Tapi untungnya teman-teman sekalian, orang tua saya sekalipun tidak lulus SD, yang hanya tamatan SD kelas 3 itu menjawab dengan salah satu ungkapan dalam bahasa Arab yang tadi sudah dikutip oleh ibu kepala sekolah kita, utlubul ilmah walau bisin. Saya yakin teman-teman pernah mendengar ini. Kalau tidak pernah mendengar istilah Arabnya, mungkin pernah mendengar terjemahan bahasa Indonesia. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China. Itu SMA pasti ada pelajaran sejarah, dan mungkin juga dipelajari sejarah dunia. Diucapkan pada sekitar 6 sampai 7 abad Masehi, ribuan tahun yang lalu. Berarti kalau ribuan tahun yang lalu sudah dianjurkan untuk belajar ke negeri China, maksudnya berarti di China itu banyak hal-hal positif yang layak untuk kita teladani. Itu dulu. Apalagi sekarang, dari semenjak tahun 1978 sampai 2024 ini, Tiongkok sudah menyalip Indonesia, sudah menyalip Jepang, sudah menyalip Jerman, dan bahkan bisa bikin ketar-ketir Amerika, yang merupakan negara adidaya, yang merupakan negara terkuat di dunia saat ini. Berarti makin banyak hal-hal positif yang layak kita teladani di China sana. Itulah kemudian yang menjadi penyebab kenapa saya mau kuliah ke Tiongkok. Tentu juga ada penyebab kedua. Saya merasa ditakdirkan untuk kuliah ke China sana. Karena ketika saya mendaftar sekolah SMA di pesantren dulu, saya awalnya mau belajar bahasa Inggris. Karena di pesantren juga ada native speaker dari Australia saat itu yang mengajar bahasa Inggris. Cuma ketika 2007, saya merasa tua sekali ya. 2007 saya daftar SMA, yang dari Australia native speaker bahasa Inggris itu sudah pulang,
digantikan dengan guru dari Tiongkok yang mengajar bahasa Mandarin. Akhirnya karena sudah tidak ada guru bahasa Inggris yang dari Australia, saya pindah haluan dari yang awalnya mau belajar bahasa Inggris ke belajar bahasa Mandarin. Dan dari situ saya pelan-pelan belajar bahasa Mandarin, ikut lomba, kemudian mulai dikenal oleh orang-orang, sehingga tiba suatu kesempatan pada 2010 saya mendapatkan beasiswa ke Tiongkok sampai 2020. Seperti itu. Ternyata seperti itu ya Pak. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa masyarakat tidak bisa saja bertanya-tanya kenapa Bapak melanjutkan ke Tiongkok seperti itu. Tapi karena ada support dari orang tua Bapak juga yang untuk membiarkan anak-anaknya tidak apa untuk menuntut ilmu sampai akhirnya di Cina, sehingga Bapak akhirnya dengan semangat untuk menempuh pendidikan. Ya, betul. Kemudian negeri China itu ada penilaian apa sih yang membuat Bapak itu sampai ingin mengunjungi China itu sendiri untuk menempuh studi? Saya kalau lagi-lagi perlu mengutip sejarah ya, singkat aja, nggak apa-apa. Indonesia itu merdeka tahun berapa teman-teman? 1945. Tapi setelah tahun 1945 itu masih ada satu jeda sampai 1949. Namanya apa itu? Agresi militer. Kemudian ada suatu konferensi, namanya konferensi apa? Asia Afrika. Itu tahun berapa Pak? Dari 45 sampai 49. Sehingga Belanda hanya mengakui kemerdekaan kita pada tahun 1949. Konferensi apa namanya? Ada yang bisa jawab? Nanti dapat door prize, minta ke ibu kepala sekolah. Konferensi apa namanya? Konferensi apa? Konferensi meja bundar, betul. Konferensinya minta ke ibu kepala sekolah. Ada satu konferensi teman-teman, namanya konferensi meja bundar, sehingga kemerdekaan kita diakui oleh Belanda bukan pada tahun 1945, tapi pada tahun 1949. Baru belakangan tahun 2023 itu Belanda mengakui kemerdekaan kita tahun 1945. Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok itu merdeka tahun berapa? 大家学中文的有没有知道中华人民共和国成立在什么时候呢？ Ada yang tahu Republik Rakyat Tiongkok merdeka tahun berapa? 1949. Tanya Mbak Google. Republik Rakyat Tiongkok teman-teman baru merdeka tahun 1949. Nah, dari tahun 1949 sampai tahun 1978, Tiongkok itu masih jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia. Masih jauh lebih miskin. Sehingga banyak orang-orang Tiongkok yang kemudian ke Indonesia saat itu masih takjub kepada kemajuan Indonesia karena Indonesia sudah punya tol. Tiongkok masih belum punya tol saat itu. Mungkin dari famili Bapak Ibu, teman-teman sekalian punya famili yang di Tiongkok, mereka akan bisa bercerita juga bagaimana mereka bangganya melihat Indonesia tahun 1980-an. Karena Indonesia masih jauh lebih kaya dibandingkan Republik Rakyat Tiongkok saat itu. Tapi dari tahun 1978 sampai 2024 ini, Indonesia sudah disalib. Teman-teman yang belajar ekonomi, pasti ada pelajaran ekonomi, tahu istilah namanya GDP, Gross Domestic Product. GDP per kapita Tiongkok saat ini sudah belasan ribu US dollar. Tapi GDP per kapita Indonesia masih sekitar 3.000 US dollar. Jauhnya bagaikan langit dengan sumur, bukan lagi dengan bumi, teman-teman. Nah, selama di Tiongkok saya terus bertanya-tanya, apa yang menjadi penyebab Tiongkok dari yang negeri yang sangat miskin saat itu kemudian bisa menyalip Indonesia, bahkan seperti tadi saya bilang bisa bikin ketar-ketir Amerika. Saya terus mencari apa jawaban.
yang menjadikan Tiongkok bisa secepat itu kemajuannya. Dan ini yang menjadi daya tarik saya dan apa yang saya pelajari di Tiongkok. Penyebabnya menurut saya paling tidak ada dua hal, teman-teman. Masyarakat Tiongkok itu hanya takut akan dua hal. Ke yang lainnya nggak pernah takut. Hanya dua yang ditakuti oleh mereka. Yang pertama, mereka ini takut bodoh. Ya, yang pertama, rakyat Tiongkok, siswa-siswi di Tiongkok takut bodoh. Yang kedua, mereka takut miskin. Itu aja yang ditakuti. Takut bodoh, takut miskin. Karena takut bodoh, teman-teman, siswa-siswi di Tiongkok, mahasiswa-mahasiswi di Tiongkok itu belajar mati-matian karena takut bodoh. Tidak seperti mungkin di Indonesia. Dan mungkin di Kusuma Bangsa lain soal. Kalau di Indonesia dulu, di kampung saya, itu kalau melihat temannya rajin belajar, itu malah dibully. Cie, rajin belajar mau ngapain juga, nanti gak bakalan jadi apa. Itu kalau dulu saya rasakan di desa saya. Tapi di Tiongkok beda. Kalau kalian tidak mau rajin belajar, tidak mau mati-matian belajar dari pagi sampai malam, maka kalian akan kalah oleh penduduk Tiongkok yang jumlahnya 1,4 miliar orang. 1.400.000.000 teman-teman jumlah penduduk Tiongkok. Penduduk Indonesia hanya sekitar 250 juta jiwa, nggak sampai 300 juta. Kalau kalian kalah, kalau kalian tidak belajar mati-matian, maka kalian akan digantikan oleh penduduk lain yang belajar mati-matian yang jumlahnya 1.400.000.000. Sehingga ini memberi daya tekan kepada teman-teman di Tiongkok untuk belajar mati-matian. Nggak boleh bodoh, nggak boleh kalah dengan teman-teman yang belajar mati-matian. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka takut miskin, makanya mereka banting tulang. Saya yakin orang tua teman-teman sekalian berasal dari orang-orang yang banting tulang ini, sehingga mencapai titik kesuksesan seperti itu. Saya tadi melihat di depan SMA Kusuma Bangsa ada yang bawa Rubicon, mobil Rubicon yang mahalnya ampun-ampunan. Saya yakin itu juga didapat dari jerih payah, dari banting tulang. Nah, di Tiongkok juga seperti itu. Tiongkok bisa kaya raya, atau kita melihat orang-orang Tionghoa di Indonesia ini bisa kaya raya, bisa tajir melintir karena mereka banting tulang. Dari pagi sampai malam mereka kerja mati-matian. Nah, dua hal ini yang kemudian memicu saya untuk belajar lebih lama lagi di Tiongkok, dan dua hal yang menurut saya menjadi pelajaran yang sangat berharga yang saya dapat di Tiongkok sana. Satu, takut bodoh, sehingga saya sendiri kemudian juga menjadi orang yang takut bodoh, dan saya terus belajar sampai sekarang. Yang kedua, takut miskin. Karena takut miskin saya mulai membuka usaha, sehingga kemudian tidak menjadi orang yang peminta-minta, dan kemudian mengutuk nasib, dan kemudian iri dengki terhadap teman-temannya yang lebih sukses. Seperti itu. Jadi ternyata itu yang juga dari negara Tiongkok dan Bapak, Ya. takut bodoh dan juga takut miskin. Takut miskin. Iya, bisa kita lihat dari video-video kalau misalnya belajar di China itu kalau belajar itu mati-matian banget sampai Ya. malam mereka jalan. Betul, betul. Oke, nah selanjutnya kami mau tanya nih Pak, sebelum Bapak berangkat ke Tiongkok, kira-kira apa saja tuh yang Bapak persiapkan, mulai dari bahasanya kan berbeda. Apakah ada beberapa riset sebelumnya atau bagaimana proses sebelum Bapak pergi ke Tiongkok? Saya belajar di pesantren Nurul Jadid di Paiton, Probolinggo. Mungkin perlu dicek di peta di mana pesantren ini, karena berada di daerah kecil yang cukup terpencil mungkin ya kalau dari sini. Mungkin tidak banyak orang yang tahu di mana itu Probolinggo, di mana itu Paiton. Nah, di pesantren ini saya selama 3 tahun belajar bahasa asing. Saya sekolah SMA di jurusan bahasa, di mana di jurusan ini wajib belajar 3 bahasa sekaligus. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Arab. Wajib. Dan kami diasramakan. Tinggal di asrama, tidak pulang ke rumah masing-masing. Nah, di asrama ini juga wajib untuk berbicara menggunakan bahasa asing. Yang mau berbicara bahasa Inggris silakan, mau berbicara pakai bahasa Mandarin, yoqing, meyonti. Yang mau belajar bahasa Arab, pakai bahasa Arab, komunikasinya silakan, nggak masalah juga. Yang penting jangan pakai bahasa Indonesia.
Bukan berarti karena tidak nasionalis, tapi diwajibkan untuk menguasai secepat mungkin bahasa asing. Paling tiga bahasa asing itu. Nah, saya mendalami bahasa Mandarin. Sehingga ketika di pesantren dan kemudian saya lulus, saya di Tiongkok sana sudah punya modal bahasa Mandarin untuk komunikasi sehari-hari. Nah, uniknya teman-teman, di pesantren ini kami kalau tidak berbicara bahasa asing, entah bahasa Inggris, entah bahasa Mandarin, entah bahasa Arab, kami dihukum berdiri selama 2 jam. Berdiri selama 2 jam itu kemudian diwajibkan juga untuk menghafal paling tidak 20 kosakata baru, 20 vocabularies. Kalau 20 itu tidak hafal selama 2 jam, lanjut berdiri, nggak boleh turun. Nah, setelah kemudian merasa hafal, baru disetorkan kepada pengurus. Kalau sudah dianggap lulus, maka boleh dia tidak dihukum lagi. Nah, dari pelajaran-pelajaran seperti itu, pelajaran-pelajaran bahasa yang mungkin juga dengan tekanan, dan saya tidak percaya belajar bahasa asing itu ada cara yang gampang. Pasti harus dihafal, pasti harus ditekan, pasti harus diciptakan lingkungan berbahasa. Karena kalau hanya belajar di sekolah, setelah pulang kemudian menggunakan bahasa daerah masing-masing, itu akan cepat lupa. Nah, untungnya saya di sekolah kemudian diasramakan, di asrama juga dipakai. Sehingga saya punya modal bahasa ketika sampai di Tiongkok sana. Jadi yang pertama yang saya siapkan adalah modal bahasa. Tentu bagi teman-teman yang mau kuliah ke China, yang mungkin belum punya modal bahasa, nggak apa-apa. Daftar dulu di Tiongkok, nanti ada 1 tahun program bahasa, persiapan. Nah, setelah 1 tahun itu lulus, tes HSK, paling tidak HSK 4, baru kemudian masuk di penjurusan. Mau ambil jurusan IT, mau ambil jurusan kedokteran, mau ambil jurusan ekonomi, mau ambil jurusan robotik, mau ambil jurusan mobil listrik, mungkin silakan. Tapi menurut saya memang bahasa perlu disiapkan terlebih dahulu. Kecuali kalau teman-teman itu mau ambil di jurusan yang menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantarnya, maka tidak perlu persiapan bahasa Mandarin, tidak perlu ikut tes HSK 4. Nah, kalau nanti di kelasnya menggunakan bahasa Mandarin, maka memang perlu menggunakan HSK 4. Saya persiapkan bahasa itu dulu. Nah, tentu ada pengurusan untuk apply beasiswa, di mana nilai harus cukup bagus, di mana juga harus dapat rekom dari kepala sekolah, di mana juga harus menyusun apa saja nanti yang akan diteliti selama di Tiongkok sana. Apa saja hal yang mungkin nanti akan teman-teman pelajari selama di Tiongkok. Misalnya akan ambil jurusan robotik, saya nanti akan menciptakan robot yang begini. Itu nanti harus dituliskan di studi plan mereka. Baru kemudian di-apply kepada kedutaan Tiongkok di Jakarta, nanti diseleksi, nanti kalau dapat langsung berangkat ke Tiongkok. Yang pertama memang bahasa, dan juga harus nilai yang cukup baik, dan juga perilaku yang baik. Karena belakangan ini bagi yang mau ke China itu harus ada SKCK, harus ada surat kelakuan baik dari polisi. Nah, kalau lolos itu maka boleh apply ke Tiongkok. Tapi yang pertama yang terpenting siapkan bahasa dulu, begitu. Nah, teman-teman ini boleh dicatat nih sebagai kita cepat mempelajari ataupun menguasai suatu bahasa, kita bisa mencoba mengaplikasikan dalam percakapan kita sehari-hari. Ya, betul. Oke, selanjutnya kan untuk mempersiapkan kuliah ke Tiongkok, yang pertama pasti bahasanya. Ya. Namun untuk kita pergi ke sana, pasti ada persiapan administrasi seperti visa, paspor, kemudian tes kesehatan, sebagainya. Ya. Nah, itu kurang lebih bagaimana? Nanti ini karena boleh bawa gadget sendiri. Kalau dulu saya di pesantren nggak boleh bawa HP, nggak boleh nonton TV. Juga ngenetnya itu hanya seminggu sekali pas libur. Itu pun dibatasi jam-jam tertentu, nggak boleh sehari penuh ngenet. Nah, karena teman-teman bawa gadget, nanti bisa di search namanya Chinese Government Scholarship, beasiswa pemerintah China. Itu tiap tahunnya selalu buka dan terdiri dari berbagai macam jurusan yang teman-teman pengen masuki. Misalnya tadi mau masuk ke kedokteran, mau masuk di IT, mau masuk di ekonomi, manajemen dan lain sebagainya, tersedia semua jurusan untuk kuliah di Tiongkok. Nah, tentu nilainya juga harus cukup bagus. Saya tidak bilang bagus-bagus amat, cukup bagus. Karena juga ada faktor hoki yang akan menjadi penentu lolos tidaknya untuk bisa kuliah ke Tiongkok sana. Saya punya cerita teman saya yang dulu mau ambil S2 di Tiongkok, nilainya A semua. Sementara saya bervariasi.
nggak A semua, cuma nggak jelek-jelek amat lah. Yang A semua ini malah nggak lolos. Tapi yang saya yang bervariasi, yang warna-warni, yang nano-nano malah lolos. Jadi ada juga faktor hoki. Cuma memang tidak boleh dikesampingkan, nilainya harus cukup bagus. Nggak boleh C semua, apalagi D semua. Sudah dijamin tidak akan lolos. Nah, persiapkan itu, nanti minta rekon ke kepala sekolah, nanti ditulis juga study plan-nya apa, mau neliti apa, mau belajar apa, dan juga apa saja nanti setelah pulang dari Tiongkok itu yang sekiranya teman-teman bisa perbuat untuk masyarakat dan untuk negara. Itu juga akan ditanyakan di berkas beasiswa itu. Nah, satu itu yang perlu disiapkan. Tentu juga saya sering bilang ke teman-teman, kalau nanti ke Tiongkok itu cuma tidak perlu bawa macam-macam. Yang penting bawa sambal, yang penting bawa Indomie. Karena kalau tiba di Tiongkok nanti mungkin akan sulit cari dua barang ini. Kalau bisa yang dari sini mungkin bawa pempek juga nggak masalah. Karena di Tiongkok tidak akan ada. Simple saja, yang penting belajar rajin, dipersiapkan nilainya cukup bagus, disiapkan study plan, dan tidak ada persiapan lain selain berdoa sisanya. Begitu. Teman-teman dicatat dong, buat kalian yang melanjut ke luar negeri ya Pak ya, itu harus dipersiapin. Jangan lupa juga nih bawa sambal, ya. Bisa bawa pempek sana karena nggak ada pempek. Betul. Aku ya, dan tidak kasih. Oke, selanjutnya kita bakal masuk nih ke sesampainya Bapak di Tiongkok. Nah, sesampainya Bapak di Tiongkok, ada nggak Bapak merasa perbedaan antara cara belajar orang Indonesia dan juga orang Tiongkok? Apa ada terus pas awal-awal Bapak belajar di sana? Saya merasa mahasiswa di Tiongkok itu rajin sekali. Karena tadi memang persaingan mereka ketat, jumlah penduduk mereka 1.400.000.000, sehingga itu memacu teman-teman di Tiongkok, siswa-siswi, mahasiswa dan mahasiswi Tiongkok untuk belajar mati-matian. Karena tadi kalau mereka tidak belajar mati-matian, maka mereka akan tersisih, akan tereliminasi dalam kontestasi yang begitu ketat. Kalau kalah di sana, maka akan ada miliaran orang yang akan menggantikan posisi mereka. Jadi itu yang memacu mereka untuk mau belajar giat, untuk belajar mati-matian. Mungkin teman-teman sekalian pernah menerima meme foto yang isinya siswa-siswi di Tiongkok lagi belajar, di mejanya tumpukan buku, kemudian di kanan kirinya ada infus. Mungkin pernah menerima foto seperti itu, dan itu bukan hoax. Itu terjadi benar di Tiongkok sana ketika mereka mau mempersiapkan untuk ujian masuk ke perguruan tinggi. Jadi mereka mati-matian tidak mau kalah, bahkan tidak mau istirahat karena takut dikalahkan oleh teman-teman yang lainnya. Jadi yang saya lihat di Tiongkok, mahasiswa-mahasiswi di Tiongkok, siswa-siswi di Tiongkok itu rajin sekali belajar. Dan saya yakin di siswa-siswi Kumbang ini juga begitu. Cuma mungkin tidak sampai overdosis harus pakai infus seperti di Tiongkok ya Bu ya. Bedanya lagi kalau dibandingkan dengan di Indonesia, yaitu saya rasakan kalau dulu saya masih di kampung, itu kalau rajin justru diejek, dibully. Kalau di Kumbang saya yakin tidak seperti itu. Nah, dengan kondisi yang tidak sama antara pendidikan di kampung saya dengan pendidikan di Tiongkok, di mana di Tiongkok memacu peserta didiknya, siswa-siswinya untuk belajar mati-matian, itu yang kemudian saya merasa tidak boleh tidak harus beradaptasi juga. Karena kalau saya tidak rajin belajar, maka juga akan ada yang menggantikan diri saya. Sehingga karena ada daya tekan seperti itu, saya tidak boleh tidak juga harus banting tulang, harus belajar mati-matian supaya saya tidak kalah dengan teman-teman saya di Tiongkok sana. Seperti itu bedanya. Kalau di Tiongkok harus rajin, karena kalau tidak rajin akan kalah. Kalau di Indonesia mungkin cukup mengandalkan faktor hoki. Di Tiongkok tidak percaya hoki. Mereka percaya bahwa renting sengjian, bahwa orang itu pasti bisa mengalahkan takdir, bahkan pasti bisa mengalahkan Tuhan katanya. Takdir Tuhan maksudnya. Mereka tidak percaya saya terlahir bodoh, tidak percaya seperti itu. Saya terlahir miskin, mereka tidak percaya seperti itu. Mereka percaya bahwa kebodohan, kemiskinan itu bisa diubah dengan banting tulang, dengan kerja keras. Seperti itu. Wah, ternyata seperti biasa Bapak tinggal di Tiongkok. Lingkungan belajar di sana menurut Bapak juga lebih rajin pastinya untuk mengatasi sih, karena kita semua tahu bisa aja digantiin sama orang-orang yang di Tiongkok sana kan ya. semua ya. Betul. Sebelum kerja keras itu
Iya. Nah, Bapak ini kan 10 tahun menempuh studi di China. Menurut Bapak sendiri, apa sih kekurangan dan kesulitan dalam menyesuaikan diri untuk belajar di sana? Lagi-lagi, murid-murid di China itu, habisnya itu nggak bisa lagi. Saya pikir tidak akan terlalu banyak kesulitan bagi teman-teman karena di Tiongkok sudah tersistem seperti itu. Saya masih percaya siswa-siswi di Indonesia ini bukanlah siswa-siswi yang malas-malas. Cuma mungkin karena lingkungan membentuk perilaku yang menjadi malas, itulah yang mempengaruhi mereka. Saya sering memberikan contoh orang Indonesia yang pergi ke Singapura, orang Indonesia yang pergi ke Jepang. Karena Jepang punya aturan yang begitu ketat bagi orang-orang untuk tidak boleh merokok sembarangan. Karena Singapura punya aturan yang begitu ketat untuk orang-orang tidak boleh meludah dan merokok sembarangan juga. Orang Indonesia yang terbiasa buang sampah sembarangan akan mengikuti itu. Tapi kemudian setelah pulang ke Indonesia nanti akan berubah lagi. Itu karena lingkungan membentuk kebiasaan buruk seperti itu. Nah, ketika kita tiba di Tiongkok, karena lingkungan di Tiongkok itu mengharuskan kita untuk menjadi orang yang rajin, mengharuskan kita untuk menjadi orang yang kerja keras, maka kita tidak boleh tidak bisa menyesuaikan diri. Karena saya yakin teman-teman paham teori evolusi. Siapa yang tidak bisa menyesuaikan diri maka akan mati. Nah, di Tiongkok juga begitu. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan untuk belajar lebih giat dan tuntutan untuk bisa bekerja lebih keras lagi, maka kita akan tersisih dari orang-orang. Nah, ada tuntutan seperti itu, menurut saya memang wajib untuk diikuti. Kalau tidak nanti akan tergeser oleh orang-orang lain. Kesulitan-kesulitan itu bagi saya tidak menjadi kesulitan karena saya tidak mau kalah juga dengan teman-teman saya. Begitu. Oke, selanjutnya Pak. Menurut Bapak selama Bapak belajar di Tiongkok, kira-kira sistem pelajaran apa ataupun suatu cara apa yang cocok untuk diterapkan juga pada sistem pendidikan di Indonesia? Harus rajin. Sistem pendidikannya kurang lebih sama, tapi mungkin daya tekannya yang berbeda. Nah, kalau di Tiongkok tadi, kalau kita leha-leha, kalau hanya rebahan, maka akan tersisih. Sehingga itu membentuk kebiasaan mereka untuk kerja keras, untuk rajin belajar. Secara sistem pendidikan kurang lebih sama. Yang membedakan tadi itu daya tekan untuk supaya bisa belajar lebih giat dan bekerja keras, dan mungkin secara teknologi juga yang membedakan. Kalau di Tiongkok sudah pakai high tech-nya, sudah teknologi tinggi, dan saya lihat di Kumbang juga seperti itu. Makanya tadi saya berpikiran ketika dibawa tur keliling di sekolah ini, kalau ada siswa-siswi Kumbang yang tidak pinter, itu kebangetan banget, karena fasilitasnya sudah begini lengkap. Dan saya lihat di Tiongkok, wah, ini sedikit lagi sudah bisa menyamai bagaimana pendidikan di Tiongkok. Makanya saya berpikir kalau ada siswa-siswi Kumbang yang tidak pinter, yang tidak berprestasi, yang tidak menjadi orang yang bermanfaat di masyarakat, kebangetan, gagal namanya. Begitu. Gagal. Gagal total. Karena kita sudah tersedia fasilitas memadai untuk kita belajar ya. Ya. Nah, selain dari aspek kerajinannya dan aspek ketekunannya, ada apa lagi sih hal baik yang Bapak temukan di Tiongkok yang memang sebaiknya diterapkan di Indonesia? Saya lihat di Tiongkok itu diajari budi pekerti. Karena pemerintah sana itu mulai sadar bahwa dengan kaya saja itu tidak cukup. Kaya dan pinter saja itu tidak cukup untuk bisa menjadi manusia yang bisa bermasyarakat dengan baik. Makanya juga diajari budi pekerti. Saya tidak tahu apakah pelajaran bahasa Mandarin di sini juga ada tizikui mungkin diajari sedikit-sedikit, di mana di dalamnya itu diajari bagaimana seorang murid harus hormat kepada guru. Sebaliknya bagaimana juga seorang guru harus mengasihi, menyayangi murid-muridnya. Bagaimana seorang anak harus tunduk kepada orang tua, dan bagaimana orang tua mesti juga mengasihi dan menyayangi anak-anaknya.
Itu yang sering diajari juga di Tiongkok, tidak hanya di kelas-kelas, tapi juga di kendaraan-kendaraan bis-bis atau di kereta-kereta. Teman-teman kalau pernah naik bis umum di Tiongkok, itu selalu ada pengumuman di bis-bisnya untuk kita memberikan tempat duduk kepada orang tua, untuk memberikan tempat duduk kepada yang sedang hamil, untuk memberikan tempat duduk kepada yang dianggap itu harus diberikan tempat duduk. Jadi yang muda misalnya, seperti kita-kita ini sudah dapat tempat duduk yang enak, tapi kemudian ada orang tua, ada ibu hamil, atau ada ibu menyusui, itu harus diberikan, dipersilakan, diberikan tempat duduk. Nah, budi pekerti seperti itu menurut saya layak sekali untuk juga diteladani oleh orang-orang Indonesia. Karena terus terang teman-teman, pinter kaya saja tidak cukup. Harus punya akhlak yang mulia, harus punya budi pekerti. Karena ketika kita di masyarakat memang kepintaran dan kekayaan dilihat juga oleh masyarakat. Tapi kalau tidak dibarengi dengan budi pekerti, dengan sopan santun yang bagus, saya bersyukur di Kumbang tadi siswa-siswinya masih terbiasa menundukkan kepala kepada tamu, masih terbiasa say hello kepada lause, kepada guru-gurunya. Itu menurut saya sudah menjadi bekal yang sangat bagus, yang juga saya pelajari di Tiongkok sana. Tinggal melanjutkan, nanti teman-teman bisa dilihat bagaimana sistem pendidikan di Tiongkok. Wah, ini seperti itu. Tentunya kepintaran dan kayanya tidak cukup, tapi akal dan budi pekerti Ya. diperlukan pada cara hidup di masyarakat juga. Betul. Baik Bapak, beberapa pertanyaan kita sudah mulai terjawab nih ya, Vero. Nah yang terakhir, kamu boleh dong minta satu motivasi atau sepenggal quotes buat anak-anak SMA Bangsa, ataupun bisa ditujukan kepada orang yang masih takut untuk mencapai impiannya ataupun melangkah. Saya pakai pepatah bahasa Mandarin aja. Ada pepatah Mandarin teman-teman, bunyinya Mou shi zai ren, cheng shi zai tian. Ya, Mou shi zai ren, cheng shi zai tian. Saya ulangi lagi satu kali. Mou shi zai ren, cheng shi zai tian. Mou shi zai ren, usaha itu ada pada manusia. Memang tugas manusia di dunia ini berusaha, mati-matian, banting tulang, belajar giat, kerja juga dengan harus kerja keras. Tapi cheng shi zai tian, hasilnya nanti dipasrahkan kepada Tuhan. Jadi utamakan dulu usaha. Kalau sudah usaha mati-matian, sudah kerja keras tapi kemudian tidak membuahkan hasil yang seperti yang kita inginkan, maka itu adalah takdir Tuhan. Takdir Tuhan di belakangan. Harus ada usaha dulu yang dikedepankan, baru bisa berpasrah diri kepada Tuhan. Seperti itu aja kuatnya. Oh, terima kasih tepuk tangan dong buat Pak. Nah, teman-teman, tadi itu merupakan pertanyaan atau pembahasan yang dilontarkan dari kami. Nah, sekarang ini waktunya kalian buat yang masih penasaran ataupun ada yang ditanyakan kepada Pak Novi Basuki, boleh dong teman-teman diangkat tangannya. Mumpung Pak Novi Basuki ada bandingnya di saat ini. Kita buka sesi tanya jawab ya. Oke. Reza, boleh tolong kasih Reza. Tepuk tangan dulu dong. Selamat pagi Pak. Pagi. Nama saya Reza Putra Muharami dari kelas 3 dan saya ada pertanyaan Pak. Pertanyaan saya ini Pak, kalau yang untuk orang yang masih bingung untuk mimpinya, apa nasihat Bapak? Untuk yang bingung Yang masih bingung untuk mimpinya. Baik Bapak, di sini saya menanyakan aja pertanyaan dari Reza. Jadi mungkin Reza ini menanyakan menurut Bapak bagaimana cara atau tips yang akan diberikan kepada orang-orang yang masih bingung untuk terhadap impiannya ataupun tujuannya. Kok Reza bingung akan masa depan? Kenapa bingung? Gimana? Kenapa bingung? Bagian saya ini masih agak bingung Pak. Apa impian saya inginkan? Saya tuh saya ambil dokteran, saya ambil di tempat lain, Vietnam. Pokoknya itu mana saja lah. Ada
mungkin perlu melihat atau memprediksi kira-kira apa yang kedepannya lebih banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau kedokteran sudah pasti akan sangat dan tetap dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena kebutuhan masyarakat itu menurut saya tidak akan pernah pindah dari kesehatan, tidak akan pernah pindah dari pendidikan, tidak akan pernah pindah dari pekerjaan. Semua orang ke depannya masih akan tetap berputar-putar pada permasalahan itu. Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan tidak akan pernah berpindah. Makanya menurut saya, kalaupun nanti Koreza akan mengambil jurusan kedokteran, itu jurusan yang sangat bagus. Tapi kalau juga dibarengi dengan pengetahuan kita, mungkin bisa belajar mandiri dengan IT, dengan kebaruan teknologi yang kian maju tiap hari, maka itu akan makin dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi menurut saya masih tetap kita melihat apa saja kebutuhan masyarakat ke depannya. Cuma kalau kedokteran itu layak untuk dilanjutkan. Tinggal nanti di spesialisasinya di bidang apa? Apakah di bidang jantung, atau mungkin di mata, atau bedah, atau mungkin di spesialisasi di bidang-bidang lainnya. Makin sedikit orang yang ambil di jurusan itu, maka itu akan makin berharga. Contohnya, kenapa bahasa Mandarin sekarang banyak dicari orang? Karena masih sedikit orang yang bisa bahasa Mandarin. Makanya saya prediksi paling tidak atau paling cepat hingga 10 tahun ke depan, jurusan bahasa Mandarin atau orang yang bisa bahasa Mandarin tidak akan pernah ada satupun yang nganggur. Tidak akan pernah. Karena paling tidak dari pesantren kami aja di Probolinggo itu, dari 300 santri yang lulusan Tiongkok, tidak ada satupun yang tidak punya kerjaan. Dan bahkan sebelum lulus pun mereka sudah diminta oleh perusahaan-perusahaan dari Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia untuk kerja di sana. Makanya mungkin perlu dibarengi juga kedokteran, bisa bahasa Mandarin, atau bisa IT. Terutama yang berkaitan mungkin nanti dengan mobil listrik. Karena kedepannya teknologi kita akan lebih banyak menggunakan listrik menurut saya. BBM sudah akan perlahan-perlahan ditinggalkan. Cari jurusan yang menurut saya sedikit orang yang ambil jurusan itu. Karena makin sedikit akan makin berharga. Barang sedikit, ada pepatah bahasa Mandarin, wu isi wei kui, katanya. Makin sedikit maka akin mahal. Itulah kenapa beras sekarang kita mahal. Karena berasnya stoknya sedikit, maka harganya mahal. Pun demikian, nanti kalau ambil jurusan, cari jurusan yang sedikit orang ambil jurusan itu, maka nanti akan dicari oleh makin banyak orang. Begitu, Koreza. Thank you. Terima kasih ya buat pertanyaannya. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Yuk teman-teman jangan belajar. Semua setuju? Hao. Jurusan bisnis di China. 哎，你的中文太棒了！你在哪里学呢？在家学习吗？还是在哪里学中文呢？在这个学校学中文是吗？自学。自学？你在家讲中文吗？对对。哇！我可以告诉大家，他的中文非常非常非常的棒。 Bahasa Mandarinnya tuh keren banget guys. keren banget. 他的声调啊，他的语音啊，都很标准。 Iya, mulai dari nadanya, pelafalannya, bagus banget sesuai standar. 中国啊，有很多好的大学， Iya, di China itu ada banyak banget universitas yang bagus. 取决于你要学什么专业。 Tergantung
你要学科技的话呢，你可以上清华大学北京。你要学科技的话呢，科学与技术，technology science and technology。生理。科技，你可以上北京的清华大学。berhubungan dengan sains itu bagusnya di Tsinghua大学。di北京，这是中国最好的大学。Ya, Universitas Top nomor 1 di China。清华大学类似于美国的 MIT。sudah setara dengan MIT di Amerika。很有意思吧？这个我讲中文，他翻译成印尼语啊。Keren sekali kan saya bicara Mandarin, beliau terjemahkan bahasa Indonesia. Kembali, bu kepala. 所以取决于你要学什么专业。你要学科技的话，你可以上北京的清华大学；你要学医学的话呢，也可以上北京的清华大学。最好的大学就是中国的清华大学。Kalau misalnya untuk kayak jurusan bisnis itu rekomendasinya untuk di universitas mana? 北京的也有经贸大学，经贸大学。Di Beijing ada kampus namanya Qingmao Daxue yang memfokuskan diri Jingji与贸易 pada ekonomi dan bisnis dan perdagangan. 你要学国际关系的话呢， kalau mau belajar jurusan hubungan internasional 国际关系， 然后你的特长的话，只要研究印尼和东南亚的关系的话，你可以上福建的厦门大学。 Kalau mau ambil hubungan internasional dan spesifik jurusannya kepada hubungan Indonesia dan Asia Tenggara, bisa ambil di Xiamen Daxue. 我的母校，我的母校。呀，我的母校。你要学什么专业呢？你打算学什么专业？生意，可以上北京的经贸大学，也可以去上海复旦大学，很好的一个大学。好，谢谢，谢谢。 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ibrahim dari kelas 11 6. Saya ingin bertanya. Tadi saya menyimpulkan dari apa yang Bapak bicarakan bahwa di sistem yang baik orang jahat akan menjadi baik dan orang di sistem yang buruk orang baik akan menjadi orang jahat. Nah, menurut Bapak sendiri apa tips untuk kami para generasi Z agar sistem di Indonesia menjadi baik? Terima kasih. Kalau sistem itu adalah urusan pemerintah, kalau negara. Sementara kalau sekolah itu urusan ibu kepala sekolah nanti yang membuat sistem yang bagus. Tapi saya yakin kalau di Kumbang ini sistemnya sudah sangat bagus. Fasilitas bagus, sistemnya juga bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, sistem yang bagus pun kalau kita tidak punya keinginan untuk menaati sistem itu, maka juga tidak akan menghasilkan output yang bagus. Mas, ada seorang filsuf di Tiongkok namanya Konfusius. Konfusius itu kalau di Indonesia itu dikenal dengan sebutan Konghucu. Konghucu ini hidup pada sekitar 5 abad sebelum Masehi. Nah, dia pernah bilang begini. 修身齐家治国平天下. Ya, 修身齐家治国平天下 atau disingkat 修齐治平. Jadi segala hal itu, baik buruknya sesuatu, itu mesti dimulai dari diri sendiri dulu, Ibu. Baru dari diri sendiri kalau sudah bagus, nanti akan naik ke tingkat keluarga. Kalau bisa mengelola, bisa membangun keluarga dengan bagus, maka nanti akan bisa naik lagi satu tingkat ke tingkat negara. Kalau bisa mengelola negara dengan bagus, maka nanti akan naik kepada tingkat dunia, tingkat internasional. Jadi ada step by step yang mesti dilalui. Karena kita bertanya mengenai sistem, maka menurut saya harus ada kekangan pada diri kita sendiri
harus ada tuntutan bagi diri kita sendiri untuk menjadi orang yang bagus. Misalnya, karena sistem di Indonesia ini di mata kita mungkin kurang bagus. Ambil contoh kepada orang-orang yang merokok sembarangan. Tapi kalau kita punya kesadaran diri bahwa juga ada hak orang lain yang mesti kita hormati, maka kita tidak akan merokok sembarangan. Jadi menurut saya perlu menciptakan tekanan, perlu menciptakan kekangan bagi diri kita sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Jadi menurut saya tidak boleh kita hanya berharap kepada sistem yang bagus. Karena sistem yang jelek pun menurut saya juga akan bisa menghasilkan output yang bagus kalau diri kita sendiri ingin menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Begitu Mas. Oke, tepuk tangan dong. Semua pertanyaannya sudah terjawab ya, Vero. Dari semua orang kita, semuanya kita udah tahu. Dari tadi yang sempat tertunda, sekarang kita udah tahu ya pokoknya dari Tiongkok, selama di Tiongkok juga, terus ada tips-tips lain juga. Oke, ini cukup sekian untuk sesi talk show kita hari ini. Sekarang kami persilahkan Ibu Hania Fathia untuk ke depan dan juga Bapak untuk kita memberikan souvenir dan juga sertifikat. Ya, betul. Pada Wani kami persilakan. Ya. Oh, fotonya di sana. Oh, bagus ya. Keren. Oh ya, makasih Bu. Ya, makasih. Makasih Bu. Ya. Makasih Bu. Oh, makasih Bu ya. Makasih Bu. Ya, makasih. Oh ya, baik. Oh, ini saya pakai. Boleh nggak Pak? Boleh. Saya taruh dulu ini ya. Oh iya. Boleh dipakai? Boleh, ya. Kita mau dokumentasi. Pas ya Pak ya? Wih, Cium nggak? enggak, mantap. Wih, sesi. Cocok ya? Oh ya boleh. Boleh silakan Bapak kenalan komputer bersama. Yuk. Keren. Mohon maaf Pak, ini kayaknya ada stiker L-nya, saya copot dulu ya Pak ya. Ini ada ukuran L-nya masih. Oh iya, baik. Oh iya, mohon maaf nggak ya apa-apa. Pak. Aman. Oke. Aman, cakep dah. Oh. Kita mau buat video dulu Bu, nanti pas dibilang semua bangsa yes. Oke. Saya yang memandu. dipandu. Kusuma Masa. Yes. Kusuma Masa. Yes. Kusuma Masa. Yes. Keren. Makasih banyak Ibu. Ya, makasih banyak Ibu. Makasih. Thank you. Keren. Thank you. Ya, Thank you, sir. Thank you.